sesi ini kita akan mendengarkan inspiring lecture dari Profesor Purnomo Yusgiantoro selaku Special Presidential Advisor on Energy of the Republic of Indonesia. Beliau merupakan Menteri Pertahanan RI periode 2010 sampai 2014 dan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2000 hingga 2009. Beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden dan juga Sekretaris Jenderal OPEC serta Ketua ASEAN Ministry of Energy Meeting dan juga ASEAN Defense Ministry Meeting. Beliau meraih Bintang Mahaputra Adi Pradana dan penghargaan 30 plus internasional dan juga nasional. Selamat datang Pak Purnomo. Boleh ditampilkan profil beliau? Baik. Monggo, Prof. Ya, baik, kepada Prof Purnomo kami persilahkan. Pertama, saya ingin menyampaikan salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya langsung saja ingin memulai. Saya diminta untuk menyampaikan mengenai ketahanan energi menuju kepada kedaulatan energi. Topik ini diberikan kepada saya. Saya hanya punya 4 slide, jadi mungkin dalam beberapa menit saya akan sampaikan ini, kemudian kita akan nanti lanjutkan dengan Q&A, tanya jawab. Lanjutkan yang pertama. Ini adalah 4 slide yang saya ingin sampaikan. 2 slide terfokus kepada permintaan panitia khusus mengenai ketahanan energi. Energi resilient. Kalau di internasional namanya energy security. Kemudian 2 slide yang terakhir saya akan bicara mengenai kedaulatan energi seperti permintaan panitia atau biasa dikenal dengan sovereignty, energy sovereignty. Lanjut. Nah, inilah konsep ketahanan nasional yang kita kembangkan dan ini baku di Indonesia. Yang pertama, startnya harus dari what is the geopolitik of Indonesia. Tidak lain tidak bukan, geopolitik of Indonesia itu adalah wawasan kebangsaan. Tidak lain tidak bukan adalah wawasan nasional kita. Wawasan kebangsaan itu artinya bagaimana saya melihat diri saya dan melihat lingkungan saya. Ini teorinya Sun Tzu sebetulnya. Ya, Sun Tzu dulu itu jenderal perang di Cina. Dia mengatakan bahwa, look, kalau kamu ingin memenangkan perang, ya, kamu harus lihat diri kamu, kekuatan kamu, dan lihatlah lingkungan kamu. Nah, rupanya ini sama dengan kita kembangkan menjadi the geopolitik of Indonesia. Dan ini baku. Geopolitik Indonesia, apa sih itu? Ada 4. 1, aktualisasi dari Pancasila. Karena kita bicara ketahanan nasional, kita bicara mengenai kedaulatan. Jadi saya akan berbicara hal-hal yang sifatnya sangat fundamental. Pancasila, aktualisasinya, implementasinya, implementasi dari Undang-Undang Dasar 45, implementasi atau aktualisasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mesti utuh. Dan yang penting adalah Bhinneka Tunggal Ika, aktualisasinya. Kemudian biasanya di dalam dunia akademisi, kalau kita sudah bicara policy, politik, turunnya ya strategi. Ya, don't mix up. Ya, strategi dulu baru politik. Kalau di level strategis, di level yang strategis itu politik dulu baru strategi. Nah, strategi nasional kita
Itu sejak tahun 65 dulu. Itu namanya adalah ketahanan nasional. National Resilient. Di luar negeri namanya National Security. Tapi di kita karena sudah dibakukan dulu oleh Presiden Soekarno tahun 1965, makanya namanya ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu dibagi dua. Satu, faktor statik yang terutama di samping geografi dan demografi adalah sumber kekayaan alam. Dan sumber kekayaan alam yang terutama adalah energi. Itu statik modal kita. Nah, modal selanjutnya dalam dinamika national development, pembangunan nasional, itu kemudian kita menggunakan ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, di situ kemudian diturunkan menjadi ketahanan nasional, menjadi ketahanan energi. So what ketahanan energi itu? Nah, kita terjemahkan ya. Kami di University of Defense, di Indonesia itu ada Universitas Pertahanan, UNHAN, ya, di Sentul. Kampusnya 300.000 hektar di situ. Kita terjemahkan bahwa apa yang disebut dengan ketahanan energi itu 4. Ya. Availability, ketersediaan energi, affordability, mampuannya, kemudian accessibility, itu mengkoneksi dari hulu ke hilir, dan public acceptance. Ini penting, terutama kita akan menghadapi nanti penggunaan energi nuklir. Ya. Insya Allah nanti tahun 2030-an dalam rangka sustainable development, dalam rangka climate change, kita akan memakai tenaga nuklir nantinya. Nah, itulah yang disebut dengan ketahanan energi. Kalau kita bisa lakukan secara berkelanjutan, sustainable, dan kita akan mandiri. Hopefully. Lanjut. Nah, inilah angka tahun 2024 yang terakhir. The final numbers yang terakhir, ya. Ketahanan energi kemudian diterjemahkan, yang tadinya kualitatif diterjemahkan menjadi kuantitatif. Loh, kenapa? Karena dengan kuantitatif itu kita bisa ngukur, ya, kira-kira posisi kita di mana. Nah, kalau kita lihat ketahanan energi tahun 2024, the bad news is, itu yang merah-merah itu yang kita lemah. Apa saja sih yang kita lemah? Kalau dari segi availability, itu adalah import. Contohnya di minyak. Import kita sekitar 1,5 juta atau 1,6 juta barrel per hari. Produksi kita hanya 600.000. Dan kalau kita import tentu membebani balance of trade, membebani defisit kita. Nah, jadi itu masalah. Ya. Angkanya 3,89. Yang kedua, penyediaan dan layanan gas bumi LPG. You know, subsidi kita terbesar itu salah satunya dari kita import LPG. Salah satu perundingan kita dengan Mr. Trump beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya kita akan menggunakan offset dari balance of trade kita yang surplus, ya, itu dengan mengimport LPG. Ini beban bagi kita. Dan interkoneksi dan distribusi dari gas. Kita sudah berusaha membangun pipa gas dari Sumatera ke Jawa, tapi di Cisem dari Cirebon ke Semarang masih belum itu terjadi. Yang ketiga, intensitas energi. Itu konsumsi energi versus output. Itu masih besar. Ya, jadi konsumsi kita itu masih boros, tidak efisien. Yang keempat, disparitas energi. Ya, harga energi. Di dalam ilmu ekonomi itu ada ambigu, kita mau milih subsidi harga atau subsidi langsung. Kalau subsidi langsung sekarang Aftur, Afgas, kemudian fuel oil, diesel oil itu udah market price. Hasilnya kita kembalikan ke rakyat melalui APBN. Tetapi untuk premium itu masih subsidi harga. Untuk solar sebagian subsidi harga, ya, yang B40, 50 dijual ke swasta sudah market price. Minyak tanah
yang dituker, yang disubsidi, yang disubstitut oleh LPG itu bebannya masih besar. Makanya subsidi kita di dalam APBN itu masih besar sekali. That's our problem today untuk negara kita. Kita tunjukkan, refleksikan dengan ketahanan nasional, ketahanan energi. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada kedaulatan. Ya. Kalau kita bicara kedaulatan, kita bicara 3 hal. Satu yang ada di dalam preambul dari Undang-Undang Dasar kita, ya, tujuan nasional, kepentingan nasional, tapi yang terpenting, yang sering diartikan salah. Ya. I bluntly say that di dalam forum ini, ya, karena ini forum akademik, ya, bahwa di ayat 2 dan 3 itu dikatakan sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. So what? Harus kuasai negara? No. Jangan lupa ayat 5. Selalu dilupakan ayat 5. Bahwa itu diterjemahkan di dalam peraturan yang lebih bawah. Ya, kalau dalam ilmu manajemen, ya ini di dalam ilmu manajemen, itu ada strategic policy, ada tactical policy, itu ada yang dinamakan operational policy. Ini Peter Drucker, teorinya Peter Drucker. Ya. Jadi kalau dari Undang-Undang Dasar tidak langsung dipakai, harus diturunkan dengan undang-undangnya. Undang-undangnya ada 12 yang sudah jalan sekarang. Dari undang-undangnya itu diturunkan, yang melaksanakan siapa? Pemerintah yang melaksanakan. Ya. Makro policy-nya itu di pemerintah. Ya. Lalu ada regulator mikro, siapa? Ya di migas ada yang hulu di SKK Migas, yang hilir di BPH Migas, atau di dirjen yang terkait. Kemudian operasionalnya itu ya BUMN, bisa BUMS, bisa juga UMKM. Jadi terjemahannya ini mesti jelas. Ya, lanjut, terakhir. Nah, terakhir ini penting ya, bahwa ini panitia menanyakan di dalam topiknya, apa sih itu kedaulatan energi? Ya, saya jawab, kedaulatan energi itu kalau kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita di bidang energi, what? Kedaulatan, betul pertanyaan panitia ITB. Ya, tapi harus diterjemahkan dong. Ya, jangan hanya di awang-awang lah. Terjemahannya, skemanya itu kalau ini ada threat, ya, di bidang secara umum utuh, kemudian itu ada kepentingan nasional, strata mutlaknya ada kedaulatan, kemudian skemanya turun sampai operasionalnya itu seperti apa? Di hulu, di upstream itu ada kontrak kerjasama, ya, production sharing contract, gross split, net split. Di listrik ada IPP, Independent Power Producers, listrik swasta. Kemudian imbal hasilnya apa? Split, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan PNP, penerimaan negara dari pajak. Kemudian ada royalti di batu bara, di minerba dan lain sebagainya. Implementasinya ya regulasi mikro dan makro, SKK Migas, Dirjen SDM, ketenaga listrikan. Di hilir, di downstream itu juga pelakunya BUMN, BUMS dan UMKM. Hasilnya imbal dagingnya ya dari pajak, dari bukan pajak, PNBP. Tapi untuk hilirisasi, ada konsep kebijakan hilirisasi itu dalam bentuk insentif. We need to get an incentive untuk mereka, supaya mereka melakukan hilirisasi. Loh kok mau? Karena kita mendapatkan added value dari hulu ke hilir. Terus itu regulator mikronya BPMH Migas, Dirjen Migas, Dirjen SDM dan lain sebagainya. Saya kira ini konsep yang saya coba sampaikan kepada para hadirin sekalian, ya, dari konsep makro sampai ke mikro, dari level strategik
sampai ke level operasional. Thank you. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Pur. Mangga untuk saya simpulkan sedikit saja sebelum masuk ke sesi Q&A. Jadi rekan-rekan tadi ada beberapa keywords yang saya notes ya dari penjelasan Prof. Purnomo yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa dari ketahanan energi menuju kedaulatan energi. Mungkin ini kalau misalnya dalam quotes-nya Sun Tzu, ya, ada yang pernah baca Sun Tzu di sini. Sun Tzu itu adalah panglima perangnya China yang dia itu punya buku namanya The Art of War. Jadi kalau keywordsnya dari Sun Tzu itu adalah untuk mengenali dan untuk dapat mengenali kondisi internasional, kita itu juga harus bisa mengenali diri kita sendiri, mengenali posisi kita, mengenali kepentingan kita, dan yang paling penting adalah mengenali sumber daya yang kita miliki untuk dapat secara bersama-sama dan kolaboratif dalam mengimplementasikan kebijakan yang selaras dan juga strategis. Kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin satu saja pertanyaan ya sebelum kita masuk ke sesi makan siang ya rekan-rekan, satu saja. Adakah dari peserta dan tamu undangan yang ingin bertanya kepada Prof. Purnomo Yusgiantoro? Satu orang? Jangan-jangan nggak ada yang tanya karena saya deket sama Mbak yang cantik ini. Waduh, kalau nggak ada yang nanya saya loh ini yang nanti yang nanya. Oh ada, ya silakan Bapak untuk dapat menyebutkan nama dan juga instansi. Prof, saya Aji dari Bio Farma, Prof. Prof, kaitannya politik ini, Prof, menarik sekali, Prof. Kami pelajari untuk politik ini, untuk setiap kepemimpinan akan berbeda. Sebelumnya kita pelajari ada Kabinet Indonesia Maju. Saat ini Kabinet Merah Putih. Nah, beberapa itu seperti ini, Prof, ceritanya. Pak Haji, kami nggak tahu siapa induk kami. Saya juga mencari induknya Bapak siapa ya, gitu. Contoh kasus mungkin saya ambil Garam Farmasi. Ketika saya mengurusi sebelumnya di Indonesia Maju gitu ya, Kabinet Indonesia Maju, saya masuk ke Kemendag, Kemenperin, naik lagi ke atas ke Kemenko Ekon, baru ke Kemenko Marinvest. Berganti kabinet, saya mulai lagi dari bawah, Prof. Dari Kemenpangan, Kemenpan gitu ya, Kemenko Pangan, terus masuk lagi sampai ternyata Kemenko Ekon, di ujungnya lagi KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Nah dalam hal ini yang saya tanyakan Prof, geopolitik dan ya sebelum ke geostrategi mungkin di situ ada geoekonomi juga ya Prof. Ini bagaimana kita bisa melihatnya sehingga kita bisa melihat jelas, oh ternyata politik ini ketika kita harus masukin semacam kajian, policy analisis, ke tempat yang sesuai gitu ya Prof. Bagaimana mempelajarinya itu Prof? Terima kasih Prof. Ya. Bagaimana kita melakukan analisis sehingga kebijakan politik itu menjadi sesuai? Silakan Prof. Ya. Memang salah satu konsep yang mestinya dilakukan. Kalau kebijakan strategisnya A, kebijakan taktisnya mestinya A plus B, A-nya ada. Kebijakan operasionalnya A plus B plus C, kan begitu kan? Ya. Itu yang saya ajarkan itu. Tapi saya pengalaman 30 tahun di pemerintahan juga seperti itu. Ya. Tapi in reality, kadang-kadang kebijakan strategisnya A, kebijakan taktilnya A-nya hilang, tinggal B. Kebijakan operasionalnya A, B-nya hilang, tinggal C gitu. Ya. That's happen. Ya. Jadi makanya dalam setiap kepemimpinan, di samping yang tadi saya sampaikan Peter Drucker tadi, juga ada yang disebut dengan 3K. Ya, itu yang saya ajarkan. Saya baru saja pagi ini ngajar di Sekolah Staf dan Komando Gabungan TNI. Saya ingatkan ya adik-adik ini, ingat 3K. Opo kui? Dia harus continue, dia harus punya komitmen, dan dia harus konsisten. Artinya apa? Ya, jangan terus ganti orang dirubah. That's what you mean, right? Nah, sebetulnya di sistem pemerintahan sudah ada, yaitu Bappenas. Nanti ditanyakan ke Pak Rahmat Pambudi ya, nanti karena dia nanti datang nanti Menteri Bappenasnya. Jadi di Bappenas itu sudah ada kebijakan jangka pendek 5 tahun,
kebijakan jangka menengah, kebijakan jangka panjang. Mestinya konsisten gitu. Nah memang kita akan ada masalah kalau itu sifatnya di operasional. Jadi kalau itu di operasional memang, karena memang ada orang bilang the devils is in the, the details in the devil. Gitu. Itu. Jadi saya menyadari memang ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki dalam perjalanan pembangunan nasional kita. Oke, saya setuju. Iya baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Prof. Purnomo Yusgiantoro.